Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan nikmat dari Allah lah terselenggarakan segala amal-amal kebajikan yang dilakukan oleh kita semua pada saat ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini menjelang siang hari kita semua masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa datang ke salah satu rumah dari rumah-rumah Allah untuk mempelajari ilmu agama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan, dia datang dari rumahnya dengan pakaian yang terbaik, dengan kendaraan ataupun berjalan kaki, intinya dia menuju rumah Allah dan dia niatkan untuk mempelajari ilmu agama, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Nah, jemaah dimuliakan oleh Allah, menuntut ilmu, mempelajari ilmu itu adalah kewajiban yang Allah wajibkan kepada setiap di antara kita, tua ataupun muda, kulit hitam ataupun kulit putih, besar atau kecil, kaya atau miskin, siapapun kita butuh untuk belajar ilmu agama. Dan ilmu agama itu ketika dipelajari, dia tidak menjadi sesuatu yang merugikan bagi seseorang, justru akan mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya tatkala kita di dunia maupun di akhirat. Pernah disebutkan oleh seorang imam dari ulama-ulama ahli hadis yang terkenal yang bernama Imam Al-A'mash. Imam Al-A'mash rahimahullah adalah seorang yang terkenal memiliki hafalan hadis yang sangat banyak, dan beliau meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW dengan jumlah yang sangat banyak. Imam Al-A'mash ini nama beliau adalah Abu Muhammad Sulaiman bin Mihran Al-Kufi, orang Kufah. Di dalam ucapan beliau pernah mengatakan, "Laulal ilm lakuntu baqalan min baqalil Kufah." Kalaulah bukan karena ilmu agama yang aku miliki, kita semua belajar sekarang dan kita niatkan dalam hati kita untuk mendapatkan ilmu agama. Kalaulah bukan karena ilmu agama yang saya miliki dan menancap di dalam hati saya, merubah semua amal-amal saya, lakuntu baqalan min baqalil Kufah. Beliau katakan, niscaya saya hanya menjadi baqalan, seorang tukang sayur, min baqalil Kufah, dari tukang-tukang sayur yang ada di negeri Kufah. Dan ini menunjukkan bahwa beliau hanya seorang tukang sayur, bukan lebih dari itu. Tetapi ilmu agama yang menancap dan beliau miliki sehingga Allah angkat derajatnya. Coba lihat jemaah dimuliakan oleh Allah SWT, asalnya hanya tukang sayur, orang anggap rendah, tidak dianggap di tengah manusia. Tetapi dengan ilmu agama, semua orang-orang dari seluruh penjuru dunia mendatangi beliau dan mengambil ilmu dari Imam Al-A'mash rahimahullah. Wa ana, kata beliau, dan saya, laulal ilm, kalau bukan karena ilmu agama, lakuntu bazzazan min bazzazis Sijistan. Kalaulah bukan karena ilmu agama yang aku miliki, kata beliau, aku hanyalah seorang tukang kain dari tukang-tukang kain yang ada di negeri Sijistan. Ma'asyiral ikhwah, itu adalah ucapan yang sangat terkenal untuk menjadi motivasi bagi kita. Ternyata orang yang berilmu, yang faham tentang ilmu agama, Allah akan muliakan mereka di dunia, terlebih lagi tatkala di akhirat. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mujadalah atau dalam surah Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Satu, orang yang beriman Allah angkat derajatnya, dan tidaklah datang keimanan muncul dalam hati setiap di antara kita kecuali pasti didasari dengan ilmu agama. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu dikatakan sebagai ilmu dan orangnya dikatakan sebagai orang yang berilmu jika dengan ilmu yang dia pelajari sehingga membuat hatinya semakin takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bentuk keimanan.
Dan dengan keimanan itu Allah akan derajat, Allah akan angkat derajat setiap di antara kita. Walladzina utul ilma darajat, dan golongan yang kedua yang akan Allah angkat derajat mereka di sisi Allah, yaitu orang-orang yang Allah fahamkan tentang ilmu agama. Maka dalam hadis yang sangat terkenal, Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin." Barang siapa yang Allah menghendaki untuk dia kebaikan, pasti Allah akan pahamkan dia tentang ilmu agama. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Sebagai seorang hamba yang mendambakan surga Allah Subhanahu wa taala, kita semua merasakan kesedihan saat kita berada di ujung bulan Sya'ban. Terkadang sebagian di antara kita sampai meneteskan, bahkan mengalirkan air mata ketika berpisah dengan bulan Sya'ban ini. Karena ma'asyiral ikhwah, kalau kita mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, ternyata baginda Nabi alaihi salatu wassalam, beliau sangat banyak melakukan amal-amal di dalam bulan Sya'ban dari amal-amal kemuliaan. Tentunya sebagian ulama mengatakan bahwa di antaranya Nabi menjadikan bulan Sya'ban itu sebagai bulan pemanasan sebelum melakukan ibadah yang ekstra di bulan Ramadan. Ini nikmat. Ibadah itu akan terasa nikmat bagi seseorang jika dia melakukan ibadah itu didasari dengan ilmu agama. Puasa contohnya. Orang yang mereka tidak mengerti apa keutamaan puasa, apa kelebihan orang yang berpuasa, apa balasan yang Allah siapkan untuk orang yang berpuasa, apa yang Allah janjikan terhadap mereka, orang tidak akan mau untuk berpuasa. Tetapi ma'asyiral ikhwah azanillahu wa iyyakum wal akhwat rahimani wa rahmakumullah, jika kita mengilmui semuanya, maka justru kita akan menjadikan ibadah itu sebagai ibadah rutinitas yang kita lakukan. Dan jika kita berpisah dengan ibadah itu, maka kita akan sedih dengan sesedih-sedihnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan berakhirnya bulan Sya'ban, dan pada saat ini, pada hari ini, kita berada di penghujung bulan Sya'ban, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita untuk melewati bulan Sya'ban ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dapat menemui bulan Ramadan pada tahun sekarang ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas, ya, jika ada yang bertanya kepada kita, kenapa seorang muslim itu mesti bersedih dengan mereka berpisah dengan bulan Sya'ban? Maka tentu jawabannya satu, karena di dalam bulan Sya'ban terdapat keutamaan-keutamaan yang sangat luar biasa, dan sepantasnya seorang yang mereka mencintai untuk melakukan ibadah, mereka merasakan sedih tatkala mereka berpisah dengan bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan keutamaan-keutamaan untuk beramal di dalamnya. Ma'asyiral ikhwah azanillahu wa iyyakum, di antara amal-amal yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Sya'ban, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berpuasa di hari-hari dalam bulan Sya'ban. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabiyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini merupakan salah satu dari 7 sahabat dan sahabiyah yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di urutan ke-7 yaitu Aisyah. Urutan pertama Abu Hurairah, nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Yang kedua adalah Abdullah bin Umar, nama lengkapnya adalah Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Yang ketiga adalah Anas bin Malik, yang beliau merupakan khadimu Rasulullah, pembantu Nabi SAW. Yang keempat, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana Abdullah bin Abbas ini dikenal dengan sebutan Ibnu Abbas, Ibnu Abbas. Yang kelima dari sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi adalah Abu Sa'id Al-Khudri, nama beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Dan yang keenam adalah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dan yang ketujuh adalah salah satu dari istri Nabi, Aisyah radhiyallahu anha. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahmakumullah. Dalam hadis Aisyah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim,
bahwa Aisyah mengatakan, wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Aisyah bertutur, kata beliau, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Jadi kata Aisyah, saat beliau bersama Nabi SAW, ya, saat beliau menghabiskan waktunya untuk mendampingi Nabi SAW, kita kenal ini, Aisyah itu adalah salah satu istri Nabi yang Nabi SAW paling banyak menghabiskan waktu dengan beliau dibandingkan istri-istri yang lain. Maka beliau ini merupakan sahibul kisah, orang yang berada di dalam kisah tersebut. Maka dia katakan, selama aku mendampingi Nabi, aku tidak pernah mendapatkan Nabi SAW menyempurnakan puasa selama sebulan penuh illa fi Ramadan, kecuali hanya di dalam bulan Ramadan. Dan kata beliau, dan aku tidak pernah melihat beliau berpuasa lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain kecuali saat beliau berpuasa di bulan Sya'ban. Berarti pemahaman kita di sini, kalau Ramadan Nabi SAW puasa penuh, tapi kalau Sya'ban Nabi SAW tidak berpuasa penuh. Tidak berpuasa penuh. Demikian pula ma'asyiral ikhwah, dalam riwayat Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Qais, ya, radhiyallahu anhu, bahwa beliau mengatakan annahu sami'a Aisyah, dari Abdullah bin Qais bahwasanya dia mendengar, ya, Aisyah radhiyallahu anhuma mengucapkan, atau Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, bahwa Aisyah mengatakan, kana ahabbus syuhur ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyasumahu Sya'ban thumma yasiluhu bi Ramadan. Kata Aisyah, ini hadis Abdullah bin Qais, ya, yang beliau mendengarkan ucapan Aisyah, bahwa Aisyah mengatakan, ya, bulan yang paling disukai, ahabbus syuhur, bulan yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tatkala berada, atau bulan yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa, yaitu bulan Sya'ban. Ini ma'asyiral ikhwah. Karena itu beliau menyambungkan puasa bulan itu dengan bulan Ramadan. Jadi maksud kalimat ini, ya, Nabi SAW berpuasa di kebanyakan hari di bulan Sya'ban, setelah itu menyambung di Ramadan, bukan beliau puasa full di bulan Sya'ban. Dan kalimat menyambung itu tidak mesti dipahami bahwa tidak ada sela waktu, bisa jadi diselai dengan waktu. Karena Nabi SAW melarang untuk berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum masuknya bulan Ramadan untuk puasa berjaga-jaga. Nah, ini tidak diperbolehkan. Nanti akan datang hadisnya kepada kita. Demikian pula ma'asyiral ikhwah, azani Allah wa iyyakum. Di bulan Sya'ban, ya, itu adalah bulan di mana amal-amal manusia Allah Subhanahu wa taala angkat ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah bulan yang sangat mulia. Kapan lagi kita mendapatkan pengangkatan amal kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang sudah bersusah payah untuk kita lakukan. Makanya ma'asyiral ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum, kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i dari sahabat Nabi yang bernama Usamah bin Zaid. Kata Nabi, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Dan itu adalah bulan yang banyak manusia lalai dan luput, yaitu bulan yang diperantarai oleh bulan Rajab dan juga bulan Ramadan. Kalau setelah bulan Rajab, bulan apa? Bulan apa? Setelah Rajab, Sya'ban. Setelah itu Ramadan. Berarti kalau bulan yang kata Nabi banyak manusia luput dan lalai di situ, yaitu bulan antara Rajab dan antara Ramadan. Maksudnya adalah Sya'ban. Nabi mensifati bulan tersebut dengan sifat dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Di sana kebanyakan manusia lalai dan luput dari 2 bulan yang memperantarai bulan Sya'ban ini, yaitu bulan Sya'ban. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Dan di bulan itulah kata Nabi bahwa akan diangkat seluruh amal-amal para hamba di dalamnya. Tatkala mereka melakukan, Allah akan angkat amal tersebut. Fa uhibba ayyurfa'a amali wa ana shaim. Dan Nabi katakan, aku sangat cinta
jika amalku diangkat kepada Allah sementara aku dalam keadaan berpuasa. Ini sangat indah sekali. Makanya Nabi SAW memenuhi hari-harinya dengan berpuasa. Jadi muslim itu mereka merasakan sedih. Sudah mau habis bulan Sya'ban, artinya pengangkatan amalan itu sudah habis. Kemudian ma'asyiral ikhwah a'azzanillahu wa iyyakum, amalan-amalan yang banyak dilakukan Nabi di bulan ini kita sudah tidak mampu lagi untuk melakukannya. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Sya'ban Nabi SAW sangat banyak untuk berpuasa. Kemudian jemaah dimuliakan oleh Allah, di antara hal yang membuat kita menjadi sedih dengan berpisahnya kita dengan bulan Sya'ban ini, yaitu tatkala di bulan Sya'ban, ya, sebagian kaum muslimin bahkan Nabi SAW menjadikan bulan tersebut sebagai bulan pemanasan yang membantu mereka untuk melakukan amal-amal, sehingga di Ramadan nanti kita tidak terkejut dengan susahnya untuk menahan makan dan minum, untuk susahnya menahan dari ucapan-ucapan kotor, untuk susahnya menahan dari menghibah, menggunjing, mencaci maki orang lain, dan seterusnya. Jadi terbiasa kita. Ya istilahnya kalau kita selama ini tancap gas, siapapun itu sikat kiri dan kanan. Maka dengan masuknya bulan Sya'ban, kita berada di bulan Sya'ban, kita bisa menahan diri kita. Mungkin yang penghibah dia bisa membatasi. Dan semoga tatkala berlalu bulan Sya'ban, tatkala berlalu bulan Ramadan, dia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan semua dosa yang pernah dia lakukan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral ikhwah, a'azanillahu wa iyyakum. Maka celaka dan rugi orang yang mereka mendapatkan momen-momen seperti ini, bulan Ramadan, kemudian tatkala dia dapat di bulan Ramadan, Ramadan keluar sementara dosanya belum diampuni. Makanya Nabi SAW mengatakan, raghima anfum ri'in adraka Ramadan walam yughfar lahu, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Aduhai betapa celakanya seorang hamba yang mereka berjumpa dengan Ramadan. Ini kita hampir berjumpa dengan Ramadan, semoga Allah panjangkan umur kita. Yang mereka mendapati bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan itu berlalu dan meninggalkan mereka, walam yughfar lahu, sementara dosa mereka belum diampuni. Jadi kita manfaatkan momen-momen seperti ini. Tidak mungkin dan belum pasti kita semua akan mendapati momen-momen yang ada pada saat sekarang ini. Bisa jadi saudara-saudara kita yang tahun lalu Ramadan kita berpuasa bersama mereka, kita berbuka puasa bersama mereka, kita kerja bakti secara bersama, kita ngobrol bareng secara bersama, kita bermajelis ilmu bersama-sama, bahkan bersampingan. Bahkan di antara guru kita yang kita berduduk dan kita duduk belajar kepada guru-guru kita. Ramadan tahun ini kita sudah tidak bisa lagi bersama mereka. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah SWT, manfaatkan momen yang seperti ini. Kemudian ma'asyiral ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum, dianjurkan untuk berpuasa di bulan Sya'ban, ya, sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW, kecuali 2 hari atau 1 hari sebelum masuknya bulan Ramadan. Dan ini ada hadis khusus yang melarang tentang hal ini, bahwa Nabi SAW bersabda di dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi, la yataqaddamanna ahadukum Ramadan bisawmi yaumin aw sawmi yaumain illa ayyakuna rajulun kana yasumu sawman falyasum dzalikal yaum. Kata Nabi alaihi salatu wassalam di dalam riwayat Bukhari dan Imam Muslim, kata beliau, la yataqaddamanna ahadukum Ramadan, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian mendahului bulan Ramadan bisaumin aw yaumain, baik itu dengan berpuasa 1 hari ataupun 2 hari. Ini puasa yang dilarang ini adalah puasa yang berjaga-jaga. Makanya Nabi katakan, illa ayyakuna rajulun kana yasumu sauman falyasum dzalikal yaum, kecuali memang bagi orang yang sudah biasa untuk berpuasa. Dia sudah biasa. Nah, saya punya kebiasaan puasa, memang saya punya puasa Senin Kamis, saya juga biasa puasa Daud. Atau misalnya dia melakukan puasa-puasa sunnah, maka jika hari ini dia berpuasa, besoknya tepat Ramadan masuk, maka puasa yang hari ini tetap sah karena memang dia biasa untuk melakukannya. Dan yang diharamkan itu adalah puasa untuk berjaga-jaga. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berpisahnya kita dengan bulan Sya'ban ini disambut meriah, disambut mulia dengan masuknya bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan keagungan,
bulan yang seorang hamba itu hendaknya mempersiapkan dirinya jauh-jauh hari sebelum masuknya bulan Ramadan untuk mereka bisa bergegas melakukan berbagai macam amal di dalam bulan tersebut. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah SWT, bulan Ramadan, Nabi SAW mengatakan tuftahu abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar, akan dibukakan pintu-pintu surga di bulan Ramadan, akan ditutup pintu-pintu neraka, wa suffidatis syayatin, dan syaitan akan Allah belenggu. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan lagi kita beribadah jauh dari godaan syaitan? Kapan lagi kita beribadah jauh dari gangguan orang-orang yang mereka adalah musuh-musuh Allah, para dukun, penyihir, dan seterusnya. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah, janganlah luput untuk memanfaatkan momen dengan datangnya bulan Ramadan ini. Hendaknya kita menjadi seorang hamba yang telah mempersiapkan segalanya sehingga kita tidak luput dari keutamaan-keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dimuliakan oleh Allah, sesuatu yang mesti betul-betul kita syukuri pada momen hari ini, tatkala kita sudah mulai mendekati bulan Ramadan ini, semoga Allah panjangkan umur kita, yaitu jemaah dimuliakan oleh Allah, jangan lupa bahwa semua yang kita rasakan pada saat sekarang ini itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apa saja yang kalian rasakan, semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, mungkin hari ini, pada saat tahun kemarin saya belum menikah, Ramadan kali ini saya akan menjalani bersama istri. Yang belum punya anak tahun kemarin, maka tahun sekarang ini Allah berikan anak. Yang tahun kemarin belum memiliki pekerjaan, tahun ini Allah berikan pekerjaan. Yang tahun kemarin sakit, tidak mampu untuk melakukan puasa di bulan Ramadan, tahun ini Allah mudahkan. Yang tahun kemarin masjid ditutup, kita sholat tarawih di rumah, maka tahun ini manfaatkan momen yang seperti ini, momen yang terbaik. Semua itu menghasilkan sesuatu yang berupa ampunan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah, syukur itu adalah kunci keberhasilan, kunci yang menjadi tolak ukur apakah hamba itu akan ditambahkan nikmat ataukah Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat dari hamba tersebut. Maka ma'asyiral ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum, kita sering membaca di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur, kata Allah, la azidannakum, aku akan tambahkan untuk kalian. Apa yang akan aku tambah? Apa yang kalian miliki sekarang, aku akan tambah. Kalian punya harta sekian, Allah akan tambah dengan nikmat yang lain. Hari ini saya punya kendaraan satu, akan Allah tambah dengan nikmat yang lain. La azidannakum, kuncinya satu, bersyukur. Wala il kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi jika kalian ingkar, yang dapat harta kufur, semakin banyak hartanya, semakin Allah bukakan pintu untuk dia bisa menggapai dunia, semakin kufur dan tidak bersyukur. Yang awalnya sering bermajelis taklim, tatkala dia belum memiliki pekerjaan dengan gaji yang banyak, tapi ketika dia mendapatkan kerjaan dengan gaji yang banyak, maka dia lupa untuk menyempatkan waktunya mendatangi rumah Allah belajar ilmu agama. Jangankan menyempatkan saja tidak ada, apalagi dia khususkan waktu untuk mengangkat kebodohan mempelajari ilmu agama. Dan ingat jemaah dimuliakan oleh Allah, banyak-banyak jika orang sudah diberikan sesuatu oleh Allah, mereka kufur. Makanya Allah menegaskan tentang dosa kekufuran, pengingkaran nikmat dari Allah SWT ini sebagai amal yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, supaya manusia bisa melihat sampai manusia akhir zaman. Mereka dapat melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengazab dari orang-orang yang mereka kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Inna azabi lasyadid, azabku sangatlah pedih. Jemaah dimuliakan oleh Allah, maka bergembiralah dengan nikmat yang Allah berikan. Pada hari ini kita sampai pada titik di penghujung bulan Sya'ban, artinya kita hampir masuk di bulan Ramadan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia dari Allah dan rahmatnya lah hendaknya dengan itu mereka bergembira. Kita
kita nggak akan sampai pada hari ini. Kita duduk di majelis ilmu ini, kita duduk berkumpul bersama saudara-saudara kita bergegas dari rumah kita, meninggalkan anak dan istri kita, meninggalkan pekerjaan kita, meninggalkan segala jenis aktivitas keseharian kita, hanya untuk satu: berkumpul, belajar ilmu agama, duduk di majelis ilmu, mengangkat kebodohan pada diri kita, dan kita niatkan untuk mengangkat kebodohan pada orang lain. Ingat jemaah dimuliakan oleh Allah, huwa khairum mimma yajma'un, kalian bergembira, bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, itu lebih baik daripada semua yang telah kalian kumpulkan. Apa? Harta, pekerjaan, rumah yang megah, kendaraan yang mewah, semua tidak berharga di sisi Allah. Coba lihat, semua tidak akan tertandingi jemaah dimuliakan oleh Allah. Pekerjaan kita dengan gaji yang banyak yang kita tinggalkan, dengan nikmat yang Allah panjangkan umur kita sampai tahun ini, kita masih mampu untuk beramal, maka itu semua jemaah dimuliakan oleh Allah adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai bentuk rahmat karunia dari Allah, patut untuk disyukuri. Coba lihat saudara kita yang sudah Allah panggil, Allah wafatkan, maka mereka tidak akan mampu lagi untuk menyempatkan momen bulan Ramadan ini sebagai penghapus dosa, sebagai bulan yang penuh dengan ampunan, sebagai momen yang mereka jadikan untuk beramal dengan amal yang luar biasa. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Di dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Apa kata Nabi? Siapa yang puasa di bulan Ramadan, amal yang luar biasa, yang Allah katakan fa innahu li wa ana ajzi bihi, tentang puasa aku yang akan berikan balasan khusus untuk orang yang puasa. Amal yang lain Allah hanya lipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat, tapi puasa Allah lebihkan pelipat gandaannya. Coba lihat, siapa yang puasa di bulan Ramadan imanan, dengan didasari keimanan dalam hati, bukan paksaan orang lain, bukan paksaan orang tua, bukan paksaan istri, bukan dari momen-momen keadaan yang memaksa dia untuk puasa, tetapi yang mendorong dia untuk puasa iman dalam hatinya. Wahtisaban, dia harus berharap bahwa Allah akan membalas seluruh apa yang telah dia perjuangkan, menahan makan dan minum di siang dan malam hari, menahan untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang membuat puasanya sia-sia. Dia tahan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Nabi SAW akan pastikan bahwa hamba tersebut akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Coba lihat, di dalam riwayat lain tadi kita sebutkan, Nabi SAW mengatakan, man qama Ramadan, siapa yang menegakkan solat di bulan Ramadan, baik itu solat tarawih, qiyamul lail, atau solat tahajud, apapun namanya, dia berdiri di malam hari. Tadi telah dijelaskan oleh Ustadz kita bahwa orang-orang yang mereka mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tatkala semua manusia tidur, ya, dia melakukan salat, sementara kata Nabi wan nasu niyam, manusia semuanya tertidur. Tatajafa junubuhum 'anil madaji', lambung-lambung mereka jauh dari tempat-tempat tidur mereka. Beda kita, ya. Kita menghabiskan waktu kita untuk berbaring, berada di atas pembaringan. Tapi orang-orang yang beriman, mereka memiliki sifat dari hamba-hamba Allah, yaitu di waktu sahur mereka manfaatkan untuk melakukan amal-amal kebajikan. Jemaah dimuliakan oleh Allah, balasannya satu, qiyamul lail, di salat malam itu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa kita yang telah berlalu. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat jelas sekali bahwa kita mesti betul-betul bersyukur, ya. Kesedihan kita berpisah dengan bulan Sya'ban disambut baik, mulia dengan bulan penuh keberkahan, bulan Ramadan. Dan hendaknya nanti tatkala kita berada di akhir bulan Ramadan, kita merasakan sedih. Jangan sampai amal yang telah saya lakukan ini sia-sia. Jangan sampai semua yang telah saya korbankan, waktu, pekerjaan, kumpul bersama keluarga, dan semua, jangan sampai itu semua terhitung sebagai sesuatu yang sia-sia. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan, qala ba'dus salaf, sebagian ulama-ulama terdahulu berkata, kanu yad'una Allah sittata ashhurin ayyuballighahum syahr Ramadan, thumma yad'una Allah sittata ashhurin ayyataqabbalahu minhum. Sebagian salaf, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, mengatakan, dulu mereka para as-salaf berdoa kepada Allah 6 bulan, ya, mereka berdoa 6 bulan agar mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan. Belum masuk bulan Ramadan, 6
bulan sebelumnya mereka sudah berbanyak doa kepada Allah. Ya Allah, balighna fi Ramadan, balighna fi Ramadan. Sampaikan kami kepada bulan Ramadan ya Allah. Jumpakan kami dengan bulan Ramadan ya Allah. Karena itu adalah momen untuk pengampunan. Momen yang mereka jadikan untuk pengampunan. Maka ma'asyiral ikhwah a'azani Allah wa iyyakum, ya. Kemudian mereka juga berdoa selama 6 bulan agar Allah menerima amal-amal salih di bulan Ramadan yang telah lalu, yang telah mereka lewati. Jadi kita berdoa, bukan keluar Ramadan berarti ya semua amal kita itu sudah dijamin untuk diterima, semua amal kita sudah dijamin diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu ma'asyiral ikhwah. Karena ada di antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala katakan mereka sudah capek-capek beramal tetapi amalnya tidak diterima. Apa kata Allah di akhir-akhir surah Al-Kahfi? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah kalian, kata Allah, maukah kalian kami beritakan bil akhsarina a'mala, dengan orang yang sudah capek-capek beramal tetapi amalnya rugi. Mereka bukan tidak beramal, mereka beramal, tetapi amal mereka itu sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka itu adalah orang-orang yang mereka mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan tidak sesuai dengan perintah yang diperintahkan oleh Allah, tidak sesuai dengan tuntunan yang Nabi SAW ajarkan. Mereka memiliki sifat al-akhsarina a'mala, orang yang merugi amalannya. Alladzina dhalla sa'yuhum, sia-sia usaha mereka, sia-sia. Mungkin jamaah dimuliakan oleh Allah, kita anggap bulan Ramadan betapa ruginya Anda tidak puasa, Anda tidak menyiapkan makanan untuk orang yang berpuasa, Anda melakukan maksiat. Tidak ada bedanya Anda dengan bulan Ramadan, demikian pula dengan bulan di luar bulan Ramadan, tidak ada bedanya. Ma'asyiral ikhwah a'azanallahu wa iyyakum, ya, kita mesti berbeda. Mungkin orang yang tidak beramal rugi, pelaku maksiat di Ramadan mereka akan rugi, keluar dalam keadaan dosa belum diampuni. Tetapi jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya adalah orang yang betul-betul menunjuki umatnya kepada kebaikan. Tidaklah aku dapati kebaikan kecuali pasti akan aku sampaikan kepada umatku. Dan tidaklah aku akan dapati keburukan kecuali akan aku ingatkan umatku tentang bahaya dari keburukan tersebut. Itu sifat Nabi SAW, basyiran wa nadhira, memberi peringatan dan memberi kabar gembira. Ya, jadi jemaah dimuliakan oleh Allah, mereka akan rugi nih, rugi. Wa hum yahsabun, yang lebih parahnya lagi, mereka menyangka annahum yuhsinuna sun'a, bahwa kami perhadapkan kepadamu ya Allah ini adalah amal yang sudah terbaik, tapi amalnya sia-sia. Jadi belum tentu amal kita itu diterima. Ya, makanya para salaf 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan tahun depan mereka sudah mohon kepada Allah, berdoa, balighna Ramadan, ya Allah balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami, pertemukan kami, ya Allah jumpakan kami kepada bulan Ramadan. Dan mereka berdoa ya untuk meminta bahwa amal yang telah mereka lakukan di bulan Ramadan tahun berlalu itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hendaknya seorang muslim itu menyambut dengan kegembiraan tatkala mereka melakukan ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, qad ja'akum Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, kata Nabi kepada para sahabatnya, syahrun mubarak, disifati bahwa Ramadan ini dengan sifat mubarakun, yaitu mubarakun, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamah tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim, yang mana Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi kalian untuk berpuasa di bulan tersebut. Tuftahu fihi abwabul jannah, yang akan dibukakan pintu-pintu surga, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan akan ditutup pintu neraka jahim. Wa tughallu fihi syayatin, kata Nabi akan dibelenggu di dalamnya syaitan-syaitan. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin, yang mana di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala Nabi SAW mengatakan bahwa di dalam bulan Ramadan itu ada sebuah malam khairun min alfi syahrin, yang mana malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita lihat bulan purnama yang sangat indah, 1 bulan purnama, pernah muncul bulan 2 atau pernah muncul bulan 3 di permukaan langit, atau 4, 5, 1.
Ketika muncul bulan purnama yang sangat indah, ya, sebagian orang Arab kalau memuji istrinya, dia memuji anti kal badri, kamu bagaikan bulan purnama. Atau istri memuji suami, anta kal badri, kamu bagaikan bulan purnama. Itu bulan yang sangat indah. Coba lihat, bulan yang sangat indah. Tetapi hanya muncul satu, manusia memandangnya sebagai sesuatu yang sangat indah, luar biasa. Kata Nabi SAW, di malam bulan Ramadan itu, ya, ada satu malam khairun min alfi syahrin, dia lebih baik daripada 1000 bulan dengan keindahan-keindahan yang Allah ciptakan. Lebih baik. Coba lihat, ma'asyiral ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, man hurima khairaha faqad hurim, barang siapa yang dihalangi dari kebaikannya maka sungguh dia telah diharamkan. Sangat rugi hamba-hamba yang Allah haramkan untuk melakukan kebaikan, maka mereka akan diharamkan untuk masuk di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, ucapan yang sangat indah dari seorang ulama yang masih hidup zaman sekarang, yang beliau merupakan hay'ah kibarul ulama, anggota dari ulama-ulama besar di negeri Saudi Arabia. Beliau adalah Profesor Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Beliau mengatakan, hadzal hadits basyaratun li'ibadillahi salihin biqudumi syahri Ramadan. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة رضي الله عنهم بقدومه وليس هذا إخبارا مجردا بل معناه بشارتهم بموسم عظيم. Kata beliau, ma'asyiral ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, hadis yang menyebutkan bahwa Nabi mengatakan sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, wajib kalian puasa di dalamnya, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, syaitan dibelenggu. Kemudian kata Nabi, di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang diharamkan untuk melakukan kebaikan, maka sungguh dia telah diharamkan. Syekh Saleh Fauzan mengomentari, kata beliau, hadzal hadits basyaratun li'ibadillahi salihin biqudumi syahri Ramadan. Hadis ini adalah kabar gembira bagi hamba-hamba Allah yang saleh dengan datangnya bulan Ramadan. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara sahabah radhiyallahu anhum biqudumihi, karena Nabi memberitakan kepada para sahabatnya tentang datangnya bulan Ramadan. Coba lihat, tidaklah aku mendapatkan kebaikan kecuali aku pasti sampaikan kepada kalian. Itu janji Nabi. Berarti yang disampaikan Nabi ini adalah sesuatu yang sangat dahsyat, keluar biasaan kenikmatannya. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Saleh Fauzan mengatakan, laisa hada ikhbaran mujarrada. Ini bukan sekedar kabar semata, ini bukan hanya berita biasa, bal ma'nahu basyaratuhum bimusimin azim. Maka maknanya adalah hendaknya mereka bergembira dengan datangnya momen yang agung seperti ini. Terkadang jemaah dimuliakan oleh Allah, saking bahagianya seseorang, mereka merasakan sedih. Belum lagi berakhir, mau masuk Ramadan saja berderai air mata mereka. Mereka sedih. Jangan sampai ini adalah Ramadan terakhirku. Jangan sampai kami tidak berjumpa lagi dengan Ramadan tahun depan. Jangan sampai. Ini yang muncul di hati kita. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kami ingatkan kepada diri kami dan kepada jemaah yang hadir di masjid ini, bahwa hendaknya kita bertakwa kepada Allah. Jangan sampai kita luput sebagaimana pada tahun-tahun yang lalu kita luput. Kalau Ramadan tahun kemarin kita belum bisa lancar untuk membaca Al-Quran, habiskan waktu kita untuk belajar ilmu tajwid, belajar ilmu qiraah, belajar bahasa Arab, belajar ilmu agama, akidah, fikih, akhlak, adab, hadis, mustalah hadis, usul fikih, qawaid fikih, dan semua bidang-bidang ilmu agama. Pelajari. Jangan sampai Ramadan tahun lalu sama dengan Ramadan yang sekarang ini. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Lataiful Ma'arif beliau mengatakan, "Kaifa la yubshirul mu'min bi fathi abwabul jinan, kaifa la yubshirul mudhnib bi khalqi abwabin niran, kaifa la yubshirul aqil bi waqtin yughallu fihi syayatin aw yaghullu fihi syayatin, min aina yushbihu hadha zaman." Kata beliau, ma'asyiral ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan di dalam kitab Lataiful Ma'arif, bagaimana mungkin atau bagaimana bisa seorang mukmin itu tidak bergembira? Kok bisa ada orang yang tidak bergembira? Dengan apa? Bi fathi abwabil jinan, dengan dibukakannya pintu-pintu surga. Siapa yang tidak berbahagia?
Siapa yang tidak merasakan senang? Siapa yang mereka tidak merasakan bahwa sesuatu kebaikan bagi orang yang mendapati bulan Ramadan? Semua manusia akan merasakan kesenangan. Semua manusia akan merasakan kesenangan. Tetapi ma'asyiral ikhwah, a'azanallahu iyyakum, ya, ada sebagian orang di antara mereka yang luput dan mereka lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan momen yang besar kepada mereka. Orang-orang yang mereka luput, terlalaikan, termasuk di dalamnya orang-orang kafir dan sebagian orang-orang muslim yang kufur, yang mereka tetap melakukan maksiat sebagaimana mereka berada di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan. Bagaimana bisa seorang mukmin itu tidak bergembira? Maka wajib bagi kita untuk bergembira. Kita merasakan kegembiraan dengan berjumpa dengan bulan Ramadan, sekaligus kesedihan yang membuat air mata kita berlinang. Jangan sampai ini adalah Ramadan terakhir kita. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah, coba pahami hadis ini. Nabi mengatakan apa? Di dalam hadis Nabi mengatakan tuftahu abwabul jannah, akan dibukakan pintu-pintu surga. Itu menunjukkan bahwa surga itu ada banyak dan bukan hanya satu. Dan disebutkan dalam riwayat, demikian pula kalau kita baca Al-Quran, bahwa di sana disebutkan bahwa surga itu ada 8 pintu. Ada 8 pintu. Dan ada 8 surga yang Allah Subhanahu wa taala ya peruntukkan untuk hamba-hambanya, dan setiap surga memiliki tingkatan-tingkatan sesuai dengan kadar amal yang dilakukan para hamba ketika mereka berada di dunia. Ma'asyiral ikhwah, dari 8 surga yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk manusia, maka 8 itu yang paling tingginya adalah surga Firdaus. Surga Firdaus. Itulah yang katakan Nabi SAW, jika kalian berdoa, mintalah surga Firdaus. Mintalah surga Firdaus. Surga yang kedua yaitu surga Adn, yang banyak penyebutannya di dalam Al-Quran. Jannati adnin tajri min tahtihal anhar, surga Adn. Kemudian yang ketiga di antara nama surga adalah surga Naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Orang-orang yang mereka bertakwa kepada Allah, mereka akan memperoleh surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surga yang keempat yaitu surga Ma'wa. Ya, surga Al-Ma'wa. Kemudian yang kelima surga Darussalam. Surga Darussalam. Dan banyak ayat dalam Al-Qur'an menyebutkan demikian. Kemudian yang ketujuh atau yang keenam yaitu surga Darul Muqamah. Darul Muqamah. Dan yang ketujuh adalah surga Maqamin Amin. Surga Maqamin Amin. Dan yang kedelapan dari penamaan surga yaitu surga Khuldi. Surga Khuldi. Ini ma'asyiral ikhwah di dalam Al-Qur'an dari penamaan-penamaan surga. Kemudian ya, Nabi SAW menyatakan wa tughlaqu abwabun nar, akan ditutup pintu-pintu neraka. Ya, kalimatnya juga jamak, abwab, jamak dari bab, berarti neraka juga ada banyak. Ya, neraka itu ada banyak. Makanya beliau mengatakan kaifa la yubshirul muznib bi ghalqi abwabin niran. Bagaimana seorang tidak bergembira dengan ditutupnya pintu neraka? Artinya apa? Pintu neraka Allah tutup, berarti orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka masuk ke dalam neraka, mereka sudah lepas di dalamnya. Coba lihat jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, Nabi SAW menyebutkan tughlaqu abwabun nar, dan dikunci pintu-pintu neraka. Berarti neraka itu juga ada banyak, dan penamaannya ada 7. Yang pertama yaitu neraka Jahannam, dan itu adalah neraka yang paling keras siksaannya, dan itu adalah tempat untuk orang-orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, mereka berada di bagian kerak-kerak api neraka, di bagian paling bawahnya. Itulah neraka neraka Jahannam. Yang terpampang di atasnya as-sirat, jembatan yang akan dilewati oleh seorang mukmin. Yang kata Nabi, tipisnya lebih tipis daripada sehelai rambut, tajamnya lebih tajam daripada pedang, yang kalau orang melewati maka akan ada kalalil yang mencakar-cakar, mencabik-cabik pakaian mereka, mencabik-cabik tubuh mereka, sehingga orang yang melewatinya sangat sulit. Dan itu terpampang di atas neraka Jahannam, wal-'iyadu billah. Di antara para sahabat atau di antara hamba Allah, ada yang melewati, kata Nabi, bagaikan petir yang menyambar, sangat cepat, langsung lewat, masuk ke dalam surga. Sebagian mereka ada yang melewatinya bagaikan orang yang berlari naik kuda.
sangat cepat naik kuda. Sebagian mereka ada yang berlari seperti orang yang berlari, sebagian mereka ada yang melewati bagaikan orang yang berjalan, dan sebagian mereka ada orang yang melewati jembatan tersebut seperti orang yang tertati-tati atau orang yang merangkak, ya. Sebagian lagi ada orang yang hampir terjatuh kemudian naik lagi, hampir terjatuh. Dan ma'asyiral ikhwah a'azzanallahu iyyakum, Nabi sebutkan bahwa jembatan yang terpampang di atas neraka jahanam itu adalah sesuatu yang menjadi ujian. Siapa yang melewati dengan cepat dan siapapun yang melewati dengan lambat, itu disesuaikan dengan kadar amal yang mereka lakukan tatkala mereka di dunia. Itu neraka jahanam. Penamaan yang kedua untuk neraka yaitu neraka wail. Neraka wail sebagaimana disebutkan di dalam ayat Al-Quran, wailul likulli humazatil lumazah. Wail itu adalah nama neraka, sebuah lembah yang ada di neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengancam orang yang berwudu tidak basah tumitnya dengan sebutan wail. Wailun lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit dari api neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua atau yang ketiga, ma'asyiral ikhwah, dari penamaan neraka yaitu neraka hutamah. Neraka hutamah. Yang keempat dari penamaan neraka yaitu neraka hawiyah. Yang kelima dari penamaan neraka yaitu neraka sa'ir, dan yang keenam dari penamaan neraka yaitu neraka jahim. Yang ketujuh dari nama neraka yaitu neraka sakor, tempatnya orang-orang yang mereka tidak mau sholat ketika di dunia, tempatnya orang-orang yang tatkala di dunia mereka tidak mau memberikan makan kepada orang miskin, tempatnya orang-orang yang tatkala di dunia mereka suka berkumpul-kumpul, berbincang-bincang, berkumpul di sebuah forum membicarakan perkara-perkara yang tidak ada bermanfaat atau tidak bermanfaat sama sekali. Maka ma'asyiral ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan, kaifa la yubshirul mu'min bi fathi abwabil jinan. Bagaimana mungkin ada seorang mukmin yang dia tidak bergembira dengan dibukanya pintu-pintu surga yang 8 telah kita sebutkan tadi. Wa kaifa la yubshirul mudnib, dan bagaimana mungkin seorang hamba itu tidak bergembira bi ghalqi abwabin niran, dengan ditutupnya pintu-pintu neraka. Kaifa la yubshirul aqil biwaqtin yughallu fihi syayatin. Bagaimana mungkin seorang mukmin itu tidak bergembira dengan dibelenggunya syaitan pada bulan tersebut, pada bulan Ramadan. Min aina yushbihu hadza zaman. Maka beliau mengatakan, ya, dari sisi manakah ada suatu waktu yang menyamai waktu ini? Tidak ada artinya. Tidak ada yang menyamai. Kita berada di bulan apa? Bulan Muharram, bulan Safar, Jumadal Ula, Jumadal Akhir. Kemudian bulan-bulan yang dari seluruh penamaan-penamaan bulan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Semua itu jamaah dimuliakan oleh Allah. Tidak ada yang memiliki momen sebagaimana momen yang Allah berikan di bulan Ramadan kepada kita seluruhnya. Baik ma'asyiral ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, yang namanya perjumpaan pasti ada perpisahan. Yang namanya bertemu pasti ada yang berpisah. Seorang yang mereka bertemu dengan bulan Sya'ban, bertemu dengan bulan Ramadan, maka pasti mereka akan berpisah dan mereka akan melewati bulan-bulan tersebut. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah, jadikanlah momen-momen kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita untuk kita bisa mengambil dari manfaat, mengambil kesempatan, menjadikan itu sebagai bulan pengampunan, bulan di mana kita melakukan amal-amal ketaatan, dan perbanyaklah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir untuk kita semua. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan usia yang panjang sampai kita bisa melewati bulan Sya'ban ini, dan sampai kita bisa mendapati dan menjumpai bulan Ramadan dengan kegembiraan, dengan rasa sukaria, sukacita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, memberikan keistiqomahan kepada kita untuk bisa melakukan ibadah-ibadah yang mulia di bulan Ramadan yang penuh dengan keagungan ini. Wallahu a'lamu bissawab.